Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan dan memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kita muliakan ya Allah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita katakan, ku terima janji Allah. Sebelum masuk dalam penyembahan, mari kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau beri
Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar Tuhan buat kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau menyertai setiap kami Bapa. Kami percaya juga Tuhan, ada kesembuhan dan kepulihan buat kami Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap penyembahan kami dan pujian kami harum di hadapan-Mu Bapa. Engkau sertai kami Tuhan. Engkau berkati setiap ibadah GKSI Glory to Glory Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah Yesus yang baik Tuhan buat kami. Mari kita katakan, yang percaya katakan amin. Shalom. Siap memuji Tuhan? Saya percaya ada sukacita buat kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita colek kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian kita lebih semangat lagi, bergoyang untuk Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan, kita katakan, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur di dalam kebenarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita katakan dari awal lagi, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, berdoa kebenarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita katakan haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan, kasih segala kesudahan. Dia yang bernafas memuji saranya, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang bagi, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari kita katakan haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Amin. Kasih segala kesudahan. Dia yang bernafas memuji saja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Mari kita katakan Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita fokus. Kita akan mengangkat pujian kita. Ku rindu sabdamu. Saat ini Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan.
belajar untuk menundukkan diri pada rencana Tuhan. Bila firman-Mu saat ini Tuhan, kami boleh mendengar. Roh Kudus urapi setiap jemaat-Mu yang hadir. Roh Kudus ambil alih tempat ini. Kami percaya ada rancangan yang luar biasa, rencana Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Biarlah kami Tuhan sini boleh belajar menundukkan diri pada rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, demi nama Yesus, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di rumah ini. Engkau mengenal setiap hati kami. Kami memiliki kerinduan-kerinduan untuk mengenal rancangan-Mu dalam hidup kami. Rancangan yang luar biasa yang sudah disediakan bagi hidup kami. Rancangan yang sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, Hamba menjalankan waktu yang ada. Kau ambil alih setiap waktu yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam.
Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Pelayan-pelayan Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Untuk itu kita mau belajar menundukkan diri pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita belajar menundukkan diri? Kalau kita menundukkan diri, saudara, berarti kita taat. Kita taat kepada perintah Tuhan. Ya, kita mau melakukan firman Tuhan. Itu artinya menundukkan diri. Saudara, saya membaca beberapa teks Alkitab tentang menundukkan diri. Kita melihat Maria, waktu malaikat Tuhan datang kepada dia dan menyatakan bahwa ia akan mengandung bayi Yesus, maka bergejolaklah hatinya. Ada perlawanan, ada rasa tidak percaya. Tapi ketika kita melihat dalam Lukas 1 ayat 38, dia menundukkan diri kepada Tuhan. Apa yang direncanakan Tuhan, ia yakin dan percaya bahwa apa yang dia sudah terima itu adalah hal yang baik. Artinya Maria menundukkan diri kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Matius 26 ayat 39, saudara, ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, dia menyerahkannya. Dia tidak sanggup untuk menerima apa yang akan terjadi terhadapnya. Tetapi dia tahu bahwa Allah punya rencana yang luar biasa di dalam dunia ini untuk hidupnya. Sehingga ia percaya. Dia menundukkan diri. Dia menyerahkannya. Dan dia tidak memberontak. Dan dia taat sampai mati. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini dari Filipi 1 ayat 19 sampai 26, mari kita melihat Filipi 1 ayat 19 sampai 26, kita baca, saudara. Kita baca bersama-sama atau kita berganti-gantian. Filipi 1 ayat 19 sampai dengan 26. Saya akan baca ayat 19. Baru saudara boleh bantu saya membaca ayat yang ke-20 dan selanjutnya kita berganti-gantian. Filipi pasal 1 ayat 19 sampai dengan 26. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan ku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab saya merindukan dan mengharapkan dalam akan bahwa segala hal tidak akan bermanfaat, melainkan sesuatu yang Allah. Demikian pun sekarang, Kristus sudah nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi uang. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih bagus tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dalam akan bersama-sama lagi dengan kamu
sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kamu dalam Kristus Yesus makin bertambah kepada aku apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan ini bagaimana Paulus menundukkan dirinya kepada perintah Tuhan. Bagaimana ia menundukkan diri. Nah, untuk itu saudara, kalau kita belajar di firman Tuhan ini, maka kita melihat ada gejolak yang Rasul Paulus rasakan. Mungkin bagi kita juga akan mengalami hal yang sama. Ketika kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita, ini tantangan yang berat, saudara. Sehingga ia berkata di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi dia, bagi Paulus, hidupnya adalah Kristus. Hidupnya adalah Kristus. Apa makna dari hidupnya adalah Kristus? Kalau makna sejati, hidup adalah Kristus. Kristus adalah pusat kehidupan. Setiap napas kita memiliki tujuan di dalam Yesus Kristus. Ini maknanya. Artinya, saudara, apapun yang saudara lakukan hanya untuk Yesus. Amin. Di luar itu tidak bisa. Karena dikatakan hidup adalah Kristus. Paulus sudah melakukan itu. Paulus lakukan. Dan mungkin dia merasa hidup di dunia sama hidup di setelah mati, ya kalau bukan untuk Kristus, ya sama saja. Dia mati pun sama, dia hidup pun sama. Asal tujuannya untuk Kristus. Inilah yang dikatakan dalam Filipi 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, maka ia katakan, inilah makna yang sejati dalam hidup saya. Dan saudara, kalau hidupmu adalah Kristus, maka engkau punya arah hidup, punya tujuan. Karena kalau kita tidak punya tujuan hidup, tidak punya arah tujuan hidup yang pasti, kita akan terombang-ambing seperti ombak. Kita akan melalang buana, tidak tentu arah. Mau kemana saya ini? Mau ikut siapa? Mau jalan yang mana yang kita pilih? Tapi saya tidak percaya, saudara, kita yang ada dalam ruangan ini adalah kita memiliki jalan yang sudah Tuhan tentukan. Saudara percaya Yesus, saya percaya Yesus, maka arah tujuan kita sudah pasti, bukan mudah-mudahan, pasti ada kepastian di dalam Yesus. Jadi jangan kita bimbang dan ragu. Seperti Yesus, dia percaya, dia serahkan, dia tundukkan dirinya. Seperti Maria yang menundukkan dirinya pada perintah Tuhan. Jadi tidak ada keraguan. Saya katakan tadi Yeremia 11 bahwa rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Maka kita harus percaya dan punya arah yang pasti. Arah yang pasti itu hanya ada hidup di dalam Kristus. Hanya itu. Tidak ada cara yang lain. Kalau hidup di luar, kita akan hancur. Kita harus ada di dalam Kristus. Hidup kita harus di dalam. Maka pada hari ini, pada sore hari ini saya mengajak
kita untuk lebih lagi menundukkan diri dan taat akan firman-Nya, akan perintahnya, sehingga kita boleh mengarahkan diri kita, menundukkan diri kita kepada Yesus Sang Juru Selamat. Kalau kita sudah hidup di dalam Yesus, mengarahkan hati kita dalam Yesus, kalau hidup kita adalah Kristus, maka kita ada ketenangan, ada damai, ada sukacita dalam hidup kita. Ketenangan batin, ada damai sejahtera, saudara. Apakah di ruangan ini ada damai sejahtera? Amin. Ya, pastilah. Bagaimana orang yang tidak damai sejahtera bisa memuji dan menyembah Tuhan? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Saya percaya 100% Bapak Ibu Saudara ada damai sejahtera di dalam ruangan kita saat ini. Hanya di dalam Yesus kita menemukan kedamaian sejati. Supaya kehidupan kita mengalami terobosan-terobosan, penundukan-penundukan yang luar biasa. Sehingga kita boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan dalam pelayanan, dipakai Tuhan di lingkungan kita, dipakai Tuhan di dalam keluarga kita. Karena apa? Karena penundukan diri. Coba kita melawan firman Tuhan, tidak percaya dan tidak mau melakukannya, itu namanya kita tidak menundukkan diri. Kita melawan firman Tuhan dan kita akan menerima risiko yang kita terima. Saudara, kalau kita mau mengambil komitmen untuk menundukkan diri kepada perintah Yesus Kristus seperti Paulus, maka saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kita harus taat pada otoritas. Itu yang pertama. Taat pada otoritas firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Ini yang harus saudara lakukan. Kalau tidak mau taat firman Tuhan, kita tidak bisa melakukan, mengenal firman-Nya. Kalau saudara tidak taat, bagaimana saudara bisa mengenal? Membaca firman Tuhan tidak mau, mendengar firman Tuhan tidak mau, ke gereja tidak mau, bagaimana kita mengenal firman Tuhan? Bahkan kita menentang firman Tuhan. Silakan. Dan menerima keputusan Tuhan seperti Maria. Bagi dia itu hal yang mustahil. Dia tidak sanggup seorang gadis akan hamil. Bagaimana kata orang? Bagaimana hukum pada saat itu? Saudara, pasti ini menjadi problem yang besar dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Ketika saudara sendiri taat akan otoritas firman Tuhan dan keputusan Tuhan, dalam Yesus 4 ayat 14, saya ingin baca untuk kita semua. Yesus 4 ayat 14. Sehingga kita
bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita tidak lagi disesatkan kalau kita mengikuti firman Tuhan. Bagaimana bisa kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah menundukkan diri pada firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah disesatkan, tidak pernah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Ya. Sekarang ini, saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Tahun-tahun kemarin kita ikut seminar bagaimana pengajaran-pengajaran dari Korea yang menyesatkan. Kita sampai dipanggil sama Tuhan untuk bagaimana mengatasi atau menyampaikan kepada jemaat bahwa ini ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, itulah bagian kami sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikannya. Jangan sampai kita terombang-ambing, tidak mengenal firman Tuhan dengan baik, otoritas firman-Nya untuk hidup kita. Dan kuasa Tuhan itu yang luar biasa. Sehingga kita dikatakan bahwa tidak tersesat di jalan yang lain, tapi jalan yang sudah Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Yang kedua adalah membangun hubungan. Ada hubungan fellowship dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ini cara yang kedua supaya taat pada otoritas, taat pada Tuhan. Ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Yang ketiga adalah menikmati keputusannya, merasakan keputusan Tuhan itu, merasakan bagaimana Tuhan itu menjamah kita, merasakan bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan lebih besar dari segala-segalanya. Rancangan Tuhan lebih besar dari segala-segalanya. Terus kita percaya, maka kita melakukan hubungan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Saya mengajak kita semua taat, tunduk akan otoritas firman Tuhan, termasuk saya sendiri, untuk taat akan firman Tuhan, sehingga keputusan Tuhan menjadi keputusan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita tunduk kepada otoritas Tuhan, kepada keputusan Tuhan, maka ada penyerahan hidup secara totalitas. Penyerahan hidup secara totalitas, tidak setengah-setengah lagi. Melayani Tuhan secara totalitas. Ada yang melayani Tuhan setengah-setengah itu ada setengah hati. Kalau kita melayani Tuhan setengah hati, hasilnya akan ketahuan, buahnya akan ketahuan. Pasti itu. Maka firman Tuhan pada malam ini ingin mengajar kita bagaimana penundukan itu secara totalitas, penyerahan diri kita secara totalitas itu. Apa yang harus ditanamkan dalam pikiran kita, dalam mindset kita, dalam hati kita adalah Kristus sebagai Raja. Kita harus punya pandangan
mindset pikiran kita bahwa saya melayani Tuhan Raja di atas segala raja, bukan melayani dengan suka-suka. Tapi kita melayani Raja di atas segala raja. Bagaimana kalau kita melayani Raja? Ya, harus mempersiapkan diri. Kalau sebagai WRC mempersiapkan diri sebagai pemain musik, sebagai penerima tamu di gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat hadir. Karena kita mau melayani Raja nih. Bagaimana kalau misalnya mau saudara-saudara mau ketemu wali kota, ketemu gubernur, ketemu presiden, tentu kita mempersiapkan diri, istilahnya ya, mewajarkan diri, persiapkan menggunakan pakaian yang rapi, sepatu, ya seperti itu kita di gereja. Mempersiapkan diri untuk kita bertemu dengan Tuhan kita, dengan Raja di atas segala raja itu. Itu caranya, saudara. Karena Dia yang memimpin setiap bagian hidup kita. Dan yang kedua adalah ketika kita menyerahkan diri secara totalitas kepada Tuhan, pada rencana Tuhan. Kita menyerahkan keinginan kita, keinginan pribadi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Keinginan kita ini banyak, saudara. Keinginan daging. Kedagingan kita ini banyak. Selalu yang mau berbuat dosa. Kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih. Menyerahkan keinginan, mengutamakan kehendaknya. Terserahkan Tuhan, inilah, salibkanlah dagingku ini, keinginan dagingku ini. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Kalau Roh Kudus yang sudah menguasai kita, saudara, kita akan mengalami penyerahan diri secara totalitas. Semuanya. Dan kita akan diubah cara pandang kita, cara kita berpikir, semua cara kita berbicara, itu akan kelihatan dari buahnya. Yang selanjutnya apa? Kalau kita menyerahkan diri secara totalitas, kita harus mematikan ego-ego diri kita sendiri. Mematikan ego-ego diri kita sendiri. Sehingga apa? Kita menjadi hidup baru di dalam Kristus Yesus. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi manusia yang baru. Bukan fisiknya, bentuknya tidak. Tapi hati kita menjadi baru. Roh kita menjadi baru. Kenapa? Kita dikuasai lagi bukan roh dunia ini, tapi Roh Kudus yang menuntun kita. Mungkin waktu kita dulu hidupnya masih membawa roh dunia, kita suka kasar, suka mencaci, memaki. Tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita ada selalu damai sejahtera, kita ada sukacita. Cara kita menyapa orang sudah beda, tidak memaki-maki lagi. Itu saudara, kalau kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 2 ayat 20 ini dinyatakan bagi kita. Dan selanjutnya apa? Penundukan diri itu seperti apa? Segera kita boleh melakukan totalitas. Dan kita percaya bahwa penundukan diri itu adalah bagian tanggung jawab kita.
bagian tanggung jawab saudara. Dan kita melakukannya dengan tanggung jawab. Kita lihat Kolose 3 ayat 23. Mungkin ada yang bisa bantu saya membacanya. Kolose 3 ayat 23. Maka Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, terima kasih Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kalau kita melayani, bukan kita mau melayani manusia, tapi kita mau melayani Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja untuk melayani Tuhan, baik sehingga pemain musik, apapun tugas saudara di gereja ini untuk melayani Tuhan. Jangan kita berpikir untuk melayani manusia. Kita harus rubah mindset kita. Selalu kita mau bekerja untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk siapa. Mungkin kita berpikir, saya ini melakukan ini untuk dilihat orang, supaya saya dibangga-banggakan. Bukan. Lakukan untuk Tuhan, yang Tuhan katakan. Kalau saudara melayani, terlibat dalam pelayanan, gunakan perintah saudara, memberkati orang-orang. Apa yang menjadi kerinduan saudara dalam pelayanan? Kalau saudara memiliki perintah untuk berdoa, ya berdoa untuk orang-orang di sekitar kita atau orang-orang di gereja yang membutuhkan doa. Kalau perintah saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan, bermain musik atau yang lain-lainnya, mengambil bagian di dalam gereja, rajin datang ke gereja, itulah bagian juga dari pelayanan. Kalau kita sudah datang ke gereja, udah itu udah pelayanan. Kita punya bagian-bagian pelayanan masing-masing, saudara. Memberkati gereja, pelayanan. Perperluan pada gereja itu pelayanan, saudara. Bukan tidak pelayanan, itu pelayanan itu. Dan kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa, saudara? Tanggung jawab atas potensi yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Kalau saudara punya talenta, itu saudara harus mempraktekannya, melakukannya. Jangan disimpan. Tapi harus diaktifkan talenta-talenta yang sudah saudara terima. Sehingga apa? Saudara menghasilkan buah. Menghasilkan buah untuk apa? Hidup yang produktif, bawa kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara menghasilkan buah, itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Untuk Tuhan. Maka itu perlu ada penundukan diri yang berkualitas, merupakan suatu tanggung jawab bagi saudara dan saya. Dan untuk itu, saudara, dalam kehidupan kita, dalam prinsip pelayanan, dalam prinsip penundukan diri kepada Tuhan secara totalitas, kita harus, saudara harus melakukan langkah-langkah nyata.
harus melakukan tindakan, harus dipraktekkan. Sehingga itu apa? Kalau saudara sudah mempraktekkannya, saudara mengevaluasi hidup saudara. Mengevaluasi hidup kita hanya kepada Tuhan. Saya ini mau mengambil bagian dalam pelayanan mana Tuhan? Talenta apa yang Tuhan berikan bagi saya, untuk saya, sehingga saya boleh terlibat dalam pelayanan. Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita? Dan kita harus mengidentifikasi hidup kita. Temukan bagian hidup yang masih belum tunduk. Adakah masih, Bapak Saudara, pada sore hari ini ada banyak bagian hidup kita belum ada rasa penundukan diri, ketaatan kepada Tuhan. Mungkin malam hari ini, sore hari ini, saudara bisa mengevaluasi hidup kita. Apa sih yang bagian mana sih saya ini yang belum totalitas menundukkan diri saya? Mungkin bisa kita renungkan, mungkin bisa kita doakan, mungkin Bapak Saudara mau didoakan, bisa. Kami sebagai anak Tuhan siap untuk itu. Dan selanjutnya Saudara, kita harus punya komitmen. Kalau tanpa komitmen tidak bisa. Penundukan tidak akan berjalan. Penundukan tidak akan terjadi. Harus punya komitmen dengan Tuhan. Ambil sikap. Katakan kepada Tuhan. Jika saudara pada sore hari ini punya komitmen untuk melayani Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan malam hari ini. Dan tunjukkan satu langkah nyata. Harus melangkah, saudara. Jangan berdiam diri. Tidak bisa. Tapi harus ada tindakan. Lakukan. Itu caranya. Memiliki akuntabilitas untuk perjalanan iman kita. Kalau saudara masih ragu-ragu, masih belum sanggup untuk berdoa, minta kami sebagai hamba Tuhan siap untuk berdoa untuk Bapak Saudara. Saudara, ketika langkah-langkah ini saudara ambil, ketika langkah-langkah ini saudara lakukan dengan iman dan percaya pada sore hari ini, maka saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara berkomitmen untuk melakukan perintah yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan, maka saudara pada malam hari ini tidak akan terombang-ambing. Saudara punya potensi, punya kemampuan, sehingga saudara mendapat urapan yang baru dari Tuhan. Yang ketiga,
saudara pada malam hari ini, pada sore hari ini, datang pada Tuhan sungguh-sungguh, buat komitmen pada Tuhan, katakan kepada Tuhan bahwa saya mau mundurkan diri kepada Tuhan. Saya mengundang kamu saudara untuk bangkit berdiri. Singan, silakan maju ke depan. Percaya bahwa ketika firman ini kita dengar, Roh Kudus mematrikannya ke dalam kehidupan kita. Roh Kudus saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap hamba-hamba, Engkau menilai setiap kami. Ada menundukkan diri kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar menundukkan diri. Roh Kudus, ajar kami Tuhan, ajar kami. Berikan hati agar kami menundukkan diri dan taat akan firman-Mu, taat akan perintah-Mu. Biar setiap kami Tuhan mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat Tuhan, mengalami sentuhan Tuhan, Engkau yang mengubah setiap kami. Dalam Orang masih orang masih Engkau menjamah setiap kami, jamah setiap hati hari ini. Engkau masuk ke dalam kami yang terdalam. Engkau bongkar segala yang jahat yang mengatakan daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau sentuhan di kami, Engkau yang mengurapi setiap kami. Bapak saudara, saya berdoa Bapak saudara, jika Bapak saudara itu untuk kami doakan, adalah Bapak ini saya doakan Bapak saudara, menerima urapan yang baru, kedudukan yang baru. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh maju ke depan. Seberapa saudara yang mau saja, yang mau saja. Biarlah dia menundukkan diri kepada Engkau. Bersama dia. Engkau menjaga Kudus.
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya silakan kepada Pak Tommy. Baik, kita akan untuk doa kita persembahan. Bapak Saudara, terima kasih Bapak, sore hari ini kami kembali di rumah ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta meningkat nama-Mu. Begitu juga Bapak, kami telah mendengar firman-Mu, firman yang sangat indah, Bapak, agar kami pun dapat selalu menggunakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, saat ini kami ingin mengembalikan persembahan kami, terima Bapak persembahan kami, begitu juga saudara kami yang telah memberikan pertolongan, Bapak berkati dan mereka semua. Bapak, untuk minggu akan datang bahwa kembali jemaat kami untuk kami berkumpul di rumah ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum beri yang terbaik bagi Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, Kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Setiap hari ku merasakan kasih setianya, ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Kita katakan ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengangkat tangan kanan kami Tuhan, tanda kami berserah, tanda kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu, kami sudah menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati masa mudamu, apa yang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan. Tuhan Yesus sanggup memberkati, karena Dia satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita terus mengangkat tangan kanan kita, bersama kita katakan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Yesus Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Dia menimpa aku. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. GKST glory to glories. Di hatiku, berikan kepada sekali Tuhan. Katakan untuk diri kalian, jangan lupa datang di ibadah. Para pemirsa jangan lupa nonton kembali live streaming kami. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu.